mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat kakak-kakak, masnya terutama yang mau membantu kami dalam tugas praktikum kali ini. Jadi, kenapa kita minta untuk identitas dan sebagainya? Itu nanti untuk tidak ada kita. Dan juga surat itu, info konsen itu ada satu surat persetujuan di mana kakak-kakak semua itu diminta untuk datang ke sini, dia mau tapi tidak terpaksa gitu. Dan juga surat itu menjadi acuan apabila nanti semua informasi yang kakak berikan kami itu nantinya akan bocor atau dengan orang lain, nanti itu boleh kok kalian menuntut kami dengan surat ini. Maka dari adanya surat ini nanti kita tidak akan bocorkan sedikit apapun, entah itu nama, nanti beberapa jawaban yang kakak berikan dan sebagainya akan kami jaga rahasianya. Sampai sini bisa dimengerti dulu. Nanti pada praktikum kali ini tuh kita merupakan teknik terapi. Jadi kakak semuanya nggak akan bisa untuk berpikir berat ataupun seperti ngerjain ujian, apalagi ini semuanya lagi UAS ya. Yang sama kita juga lagi UAS, jadi nggak akan berpikir yang berat-berat. Tapi ini nanti akan meringankan kalian untuk menenangkan kalian juga. Dari sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya, nanti sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Sri Sinati Romadona, dan ada juga teman saya di sebelah kanan saya dari Mbaknya. Saya satu Nisa, saya juga. Terus ada Mbak kameramen di belakang yaitu Mbak Vira. Ya, kami semua ini adalah mahasiswa semester 6 program studi Psikologi Islam di Universitas 3. Nanti ada beberapa langkah yang perlu kalian dengarkan dan perhatikan. Jadi nanti ada beberapa instruksi. Jadi kalian nggak perlu buru-buru ataupun pengen-pengen atau apapun, pasti akan diinstruksikan oleh Mbak Mira dengan Mbak Anissa. Ya, dimengerti? Baik dari pengalaman dulu ataupun pengalaman yang menyenangkan, mulai dari kalian semua sampai sekarang. Ya, menyenangkan dan tidak boleh ada silakan yang kalian duduk itu yang merayakan apa? Lanjut ke depan. Pertama itu pengalaman masa lalu yang paling buruk ya. Itu saya waktu kelas berapa ya? Jadi kalau enggak SMP itu saya punya adik kecil. Nah adik kecil itu ya misalnya baru lahir gitu lah, ya seneng lah gitu kan. Terus habis itu kan namanya masih aku masih kecil kan pengen gendong-gendong gitu kan. Nah adik itu masih kecil, masih umur berapa ya? Mungkin setahunan, soalnya belum jalan sih, baru belakang gitu. Habis itu gendong, terus tuh namanya kita kan juga penasaran pengen gendong adik kita. Terus tuh nggak tahunya tuh adikku tuh jatuh dalam gendongan itu jatuh, terus ya alhamdulillahnya nggak kenapa-napa sih, cuma kan aku juga ikut kaget, terus adikku nangis, terus aku juga ikut nangis. Habis itu sama ibu tuh dimarahin gitu. Terus dari situ pengalaman buruknya nggak berani gendong anak baru aku gitu. Kalau misal belum, ya mungkin karena aku masih kecil juga ya, sebenarnya belum bisa getek lah, intinya gendongnya belum bisa getek gitu intinya gitu. Terima kasih ya, terus dari masa kecil hingga masa sekarang yang berkali itu baik itu pengalaman baik dan pengalaman yang buruk. Untuk sesi selanjutnya, silakan teman-teman itu menceritakan pengalaman terburuk kalian. Itu pengalaman yang menurut kalian itu pengalaman yang paling menyedihkan. Silakan kalian bisa tulis dalam kertas yang sudah disediakan dengan menggunakan kata ganti orang pertama. Ada orang pertama itu kan contohnya ada aku, ada saya. Contoh, saya pernah mengalami kemudian di waktu SD. Saya merasa sangat sedih sekali dan lain sebagainya. Selanjutnya, setelah kalian menulis pengalaman buruk kalian itu, di bawahnya silakan beri nasihat terkait pengalaman yang kalian tulis. Contohnya, kamu sudah hebat ya sekarang, terus lagi, terus lagi
Seperti itu contohnya. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sekarang boleh jadi. Dari saya sendiri, yaitu pengalaman itu sangat baik. Sebenarnya seperti kata hari Sabtu, adik saya kan di rumah sama saya. Terus saya kan ke dapur masakin adik saya. Kan saya membuat kulit telur saya membuka yaitu yang kalau di desa-desa kan pawon namanya. Buka itu, di situ pada tadi nggak ada apa-apa, tapi pas saya buka kulitnya itu ada beberapa bunga mawar yang entah dalamnya dari mana saya nggak tahu. Pada rumah itu semua organik, saya nggak tahu, saya dari semuanya saya bingung. Dan pada akhirnya saya menelpon bapak saya menelpon kalau Pak, ini kok di rumah ada bunga naik dalamnya dari mana, padahal rumah itu kan tertangga semua. Terus sampai ke kompor-kompor itu banyak bunganya. Mungkin entah saya mau suzon atau gimana, tapi itu selama ini adik dari ibu saya itu yang melakukan itu semua, memakai ini kita untuk nggak apa-apa, diterusin. Adik suka, sini. Ada yang buat tisu? Bisa dilanjut sambil bisa dilanjut ceritanya. kan adik ibu saya yang lama 5 tahun nggak salah, dia juga bisa melihat semua itu alam gelap itu seperti itu. Itu kan Pak Alex saya, dia juga ngaget melihat benda sebenarnya itu karena itu satu besar, kayaknya satu besar itu, dan itu ada satu punya rantai. Saya juga bingung kenapa Pak Alex bisa seseorang sejak itu kepada keluarga saya. Nah itu posisinya bapak saya kan jualan sayur, dan terus pergi sekolah jualan sayur. Bapak saya itu melihat dia kan itu minyak itu masih menjadi satu. Silakan kemudian menceritakan sama kayak yang menceritakan pengalaman yang kalian hidup, yang meninggalkan kalian tulis, tapi dengan menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya dia, atau boleh pakai nama kalian masing-masing. Disebutkan juga dengan nasi pakai. Ada yang ditanyakan? Iya, mau tanya apa? Silakan. Bisa diulangi, Mbak. Jadi kalian silakan terus dari pengalaman. Pengalaman saya itu keluarga ibu saya yang selalu membandingkan saya dengan saudaranya, tapi tidak apa-apa. Tapi ini kalau masih ada motivasi dia dari bapaknya, kalau dia bisa akan dia bisa. Terus kesana kita semangat. Gimana rasanya? Yang udah bercerita ada enggak? Plong. Karena suatu permasalahan itu kan tidak bisa diselesaikan dengan diri kita sendiri,
namun kadang kita juga memerlukan orang lain, kita itu hanya untuk mendengarkan, untuk berdiskusi dan sebagainya. Untuk saja nanti kita minta ya, tolong saya terang. Sekarang kami mengucapkan terima kasih buat kakak-kakaknya yang sudah mau bercerita, terus mau mengutarakan itu suatu apresiasi yang kalian sudah bisa terima kasih. Dari kalian sendiri, kalian sudah hebat, kalian sudah apa ya? Sudah berani dari tahap sekarang dan bahkan kalian sudah berani untuk menceritakan pengalaman kalian yang mungkin kalian sendiri itu agak sungkan untuk menceritakan kepada teman terdekat kalian. Tapi semoga dari terapi ini rating terapi ya teman-teman, jadi semoga bisa membantu untuk kalian bisa tolong gitu. Ya ada yang bilang lagi. Saya juga mengingatkan teman-teman bahwasanya untuk menuju perubahan itu tidaklah mudah, karena memang kalau mau perubahan yang lebih baik, untuk menuju yang lebih baik untuk diri kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar kita, itu ya perlu adanya tantangan. Walaupun nanti ada beberapa tantangan yang akan kembali seperti yang sudah dialami sebelum-sebelumnya gitu. Jadi saya juga mengapresiasi teman-teman yang sudah mau menyempatkan waktunya, mau meluangkan waktunya untuk tugas kita ya, terutama terapi ini. Semoga bisa menjadi pelajaran yang lebih baik untuk perubahan teman-teman ke depan selanjutnya. Mungkin itu saja. Sekali lagi saya ingatkan bahwa semua rahasia yang kalian ucapkan tadi, yang kalian tulis, jika kalian sudah mau keluar dari ruangan ini, untuk sudah dihilangkan ya. Dan untuk segala rahasianya harus kita rahasiakan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Nanti Mbak Kira dibantu. Ini ada sedikit bingkisan dari kami. Sebagai ucapan terima kasih buat kakak-kakak yang telah mau menyempatkan konsernya.